Halo Tribuners, bertemu lagi bersama aku Ade Setiawati di program Mojok Tribun Jambi. Dan kali ini kita kedatangan tamu cantik tentunya. Nih udah di samping aku, lihat sendiri. Oke, biar kelihatan kita buka masker dulu nih Kak. Boleh. Oke. Boleh kenalin sedikit nih Kak, siapa namanya? Namaku Shantika Widyasari, biasanya dipanggil Iya. Iya, oke. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Baru abis wisuda sih. Baru abis wisuda. Selain itu? Di rumah aja. Di rumah aja. Oh ya, sekarang kan lagi untuk generasi-generasi muda itu memang digital itu memang sangat erat kaitannya dengan generasi milenial dan Gen Z ya. Iya. Nah, untuk pandangan kakak sendiri sebenarnya untuk hal itu seperti apa sih? Sosial medianya. Yes. Iya, kalau sosial media itu untuk generasi milenial kayak kita tuh sangat membantu sih ya, khususnya buat saya sendiri kayak kita tuh bisa mengembangkan potensi diri kayak bakat, misalkan ada yang suka masak, suka apa, bisa dikembangkan melalui media sosial ini kayak gitu. Kayak saya sendiri kan sukanya bikin-bikin tulisan kayak gitu, bisa dikembangkan jadi bikin-bikin motivasi buat orang lain juga. Kalau untuk media sosial Kak Iya sendiri nih, itu apa sih isinya? Jadi malu ya. Ya ada foto-foto pribadi, ada beberapa video-video juga. Kalau untuk di media sosial sendiri, untuk platform Kak Iya sendiri itu ada apa aja? Paling kayak apa ya? Instagram, TikTok. TikTok Kan ada lagi sih. hype nih TikTok Iya, nih. lagi hype banget ya. Ada sih ada. Gitu ya. Kalau untuk kan aku lihat-lihat juga Kak Iya nih sering photoshoot gitu ya. Nggak sering banget sih, lumayan ya. Ngomong aja nggak apa-apa Kak. Tribuners ngerti ya Tribuners ya. Jadi malu kan. Boleh, itu apa sih Kak, memang untuk media sosial atau ada project-project gitu? Beberapa ada project-project sih. Apa nih Kak? Aduh, jadi malu. Biasalah, kayak gitu. Model? Enggak lah, enggak model. Oh, rahasia ya? Rahasia. Model terlalu wow. Luar biasa sekali. Oh iya, selain itu, kalau YouTube Kakak sudah ke YouTube? YouTube kemarin sempat, tapi karena ada beberapa kesibukan, jadi sekarang itu dulu dinonaktifkan. Oh, belum dulu ya. Berarti kan udah ada, tinggal ngelanjutin nanti ya? Iya, paling nanti kalau misalkan ini sempat nanti dilanjutin. Pokoknya sih dilanjutin. Kan kalau untuk media sosial sendiri nih Kak, itu kan ada dampak positifnya, udah jelas ya. Terus untuk dampak negatifnya juga udah jelas gitu, juga. udah jelas banget. Tinggal kita sendiri yang mau ngarahnya kemana. Itu menurut Kak Iya sendiri tuh untuk penting nggak sih untuk orang tua untuk membatasi atau mungkin mengontrol atau seperti apa gitu kan? Peran orang tua sih penting juga ya, apalagi kalau dari sekarang kan udah dari anak SD udah pegang gadget gitu kan. Penting sih buat dipantau apa aja yang mereka buka, jangan sampai mereka tuh buka yang belum batas umurnya gitu loh. Jadi tontonan mereka tuh kalau bisa ya sesuaikan sama batasan umurnya. Paling kalau mau dibikin untuk belajar, kan sekarang media sosial itu kan udah banyak banget ya media pembelajarannya juga ya. Bisa belajar lewat YouTube juga dan lain-lain buat otodidak kayak gitu. Kalau Kak Iya sendiri, kan aku lihat juga sebelumnya Tribuners kita emang berteman di Instagram juga, udah follow-followan. Jadi kan kadang ada tuh muncul tuh di situ story-storynya gitu. Aku lihat Kak Iya nih cukup aktif di Instagram gitu, dan isinya juga macem-macem kayak macem-macem. Ada endorse juga kayaknya nih Kak. Aduh, ya. boleh kalau ada yang mau endorse. Kalau untuk endorse itu
itu Jambi atau luar sih Kak sebenarnya? Kebetulan aku dapatnya beberapa itu dari luar sih. Dari luar ya. Untuk Jambi belum atau ada tapi sedikit? Ada tapi sedikit, nggak terkenal ya. Lebih terkenal di luar Jambi gitu ya? Oh iya. Aduh. Tapi keren sekali sih. Apa namanya? Muda terus punya semangat untuk terus. Kadang kan orang apalagi muda nih pasti harusnya punya energi yang cukup banyak untuk mengeksplor diri ya Kak ya. Iya dong, harus. Tapi kebanyakan kan generasi muda dia lebih apa ya, insecure. Nah, kalau Kak Iya sendiri nih, insecure kah atau ada cara mengatasi khusus gitu? Enggak sih, kalau aku mikirnya kan aku tuh lebih sering ngeliatin konten-konten orang yang hebat gitu ya. Jadi kayak kok mereka bisa ya, masih muda udah punya penghasilan sendiri, udah bisa beli ini, beli itu, bisa ngasih orang tuanya juga. Jadi tuh di situ aku mikir mereka aja yang lebih muda dari aku bisa gitu loh. Kenapa aku nggak bisa? Jadi harus dicoba juga. Terus sambil digali juga kira-kira aku ini cocoknya di bagian apa ya yang aku bisa gitu, supaya bisa menghasilkan uang juga, minimal jajan buat diri sendiri lah gitu, biar nggak nyusahin orang tua. Berarti harus tahu apa minat kita gitu ya. Oh, minat, bakat, kembangin gitu. Iya. Harus cari tahu dulu Tribuners. Mungkin juga itu yang mengurangi rasa bosan kali ya Kak ya. Betul. Daripada cuman scroll TikTok kayak gitu kan, cuman ngeliatin orang, kenapa nggak kita yang bikin gitu? Biar kita yang dilihat orang. Tuh Tribuners. Bagus loh tuh. Daripada yang mikirnya ya udahlah ya kita lihat-lihat dulu terus gitu. Iya. Yang lainnya udah dapat penghasilan, dia masih ngeliatin keterusan. Oke. Apa sih Kak yang jadi motivasi Kak Iya sendiri untuk terus aktif di media sosial? Motivasi yang pertama ya tadi karena suka juga ya, suka. Terus ya tadi kayak aku tuh pengen bisa kayak orang yang dilihat, oh dia masih muda udah bisa menghasilkan uang sendiri kayak gitu dari sosial media. Berarti kan sosial media ini sangat membantu ya sebenarnya, sangat-sangat membantu. Dari situ kita bisa punya penghasilan juga, terus juga mengasah kepercayaan diri juga sih, karena kan dari sosial media itu kita jadi lebih pede gitu buat tampil. Benar sih, mengasah mental ya. Iya. Terus kan selama prosesnya nih, kan nggak mungkin Kak Yo posting langsung yang ngeliat tuh ratusan, ribuan atau followers langsung banyak, kan nggak mungkin ya. Selama proses itu pasti banyak hal-hal yang aduh kayaknya aku udah, ini bukan dunia aku nih gitu, atau punya pikirannya udahlah aku udah cocok, aku berhenti aja, atau yang hal lain mungkin bisa. Itu gimana tuh Kak? Pasti ada kan? Iya, ada sih sempet yang kayak udah bikin video nih kayak aduh kok sepi kali yang nonton kayak gitu kan. Cuman ngerasanya kayak ini kan aku bikin sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu, kayak ini nih yang aku suka gitu loh. Jadi aku nulis tuh jangan berharap di like sama orang, jangan berharap semua orang bisa nerima tulisan aku atau video aku, tapi ya udah aja gitu, dijalanin aja kayak yaudah aku pengen nulis, aku bikin video, mau orang suka atau enggak itu urusan nanti kayak gitu. Lama-lama kan ada juga yang lihat. Gitu ya, intinya emang kerjakan apa yang kita sukai. Jadi ketika kita melakukan kita tidak merasa beban, tapi emang kita melakukan apa yang kita seneng gitu ya Kak ya. Luar biasa, keren. Kalau itu kan dampak positifnya nih Kak ya. Kalau untuk negatifnya nih Kak, pandangan Kakak soal sosial media lah gitu, seperti apa? Kalau negatifnya juga cukup banyak sih sebenarnya, kayak kejahatan-kejahatan di sosial media kan juga banyak gitu ya. Apalagi kayak bullying banyak banget tuh yang kayak suka hujat-hujat, tiba-tiba orang nggak ngapa-ngapain ada aja yang ngatain kayak gitu kan. Ya udah, tapi dari situ kan kita bisa belajar juga kayak nggak semua orang tuh
punya pikiran yang positif. Terus juga itu tergantung dari diri sendiri lagi sih mau ngambil sisi negatif atau positifnya. Kalau untuk kayak sendiri nih, itu sudah ada gak sih bully-bulian? Ada sih, Kan ada. Ada lah pasti. Ada ya? Ada. Sering sih kalau misalkan kayak bikin story, tiba-tiba ada yang nge-DM, so cantik banget sih gitu. Bikin story mulu. Gitu? Ya ada yang Itu kayak gitu. kenal? Temen atau nggak kenal? Nggak kenal. Nggak kenal, tiba-tiba dia nge-DM kayak gitu, so cantik tuh kayak gitu. Gitu ya? Ya udah biarin Sayang. aja gitu kan. Kan kita kayak tadi balik ke yang diupload itu yang kita suka aja kan. Jadi kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang kayak gitu. Tapi kakak seneng atau tidak sih kak dapat bulian itu? Kan setidaknya kan ini kan itu orang yang baru, bukan teman gitu. Jadi kan berarti sudah, ya bisa dibilang kita lingkupnya udah lebih luas lah gitu. Ya agak gimana juga sih, kadang agak risih juga Oh, sih. risih, oke. Apalagi kadang ada yang sampai pakai akun fake kayak gitu kan, Gitu? ngata-ngatain. Iya, ada yang kayak gitu. Apa sih kak yang terparah omongan orang tuh mungkin kalau boleh Tribuners tahu nih? Aduh, yang kemarin sih yang terparah itu dikatainnya gimana ya? Ini aku agak ini ya, kan aku jujur aku kuliah emang kemarin sempat cuti ya. Jadi nggak lulus 4 tahun kan, jadi sempat cuti. Terus dikatain sibuk di sosmed terus sih katanya. Apa emang nggak malu belum lulus katanya kayak gitu kan, padahal nggak kenal. Terus mungkin dia udah lama ngikutin aku kan di Instagram juga. Jadi aku bilang waktu aku cuti pun aku tuh nggak nganggur-nganggur aja. Kebetulan waktu cuti kemarin juga berangkat mewakili Jambi gitu buat acara nasional. Jadi bukan cuti-cuti sekedar cuti nongkrong-nongkrong di rumah, itu enggak. Itu acara apa kak kalau boleh tahu? Kemarin cuti 2018 itu jadi kontingen Jambi untuk di Temu Karya Relawan Nasional, ketemu sama 34 provinsi. Berarti emang maksudnya bukan emang yang cuti cuman karena mau main-main atau nongkrong-nongkrong Iya, atau apa Kak, atau ya? nilainya ngulang nggak ada. Alhamdulillah nggak ada nilai yang ngulang juga sih. Jadi pas dapat kata-kata kayak gitu tuh kayak Lucu ya? kayak dia ini kayak sok tahu gitu loh. Cuman ya udah dibiarin aja gitu. Ya udahlah, dikatain nggak malu ya nggak lulus kayak gitu. Ya kan aku nggak lulusnya bukan karena aku ngulang nilai yang jelek, tapi emang cutinya itu, jadi ya udahlah dibiarin aja. Tapi pernah gak sih kak saking kesel nih terus kakak bales-bales gitu? Enggak sih, paling kalau kesel banget ya udah diblok aja orangnya. Diblok Simple aja. ya? Ngapain kita harus membalas omongan yang kayak gitu kan? Jadinya kayak gimana ya? Ngapain kita harus ngomong yang nggak baik juga ke orang lain? Benar, gitu Tribuners, bener banget, mulia sekali hatinya Tribuners. Oh iya, nih kak, kan sekarang kan orang juga tidak sedikit yang di media sosial itu untuk mencari sensasi. Iya, apalagi semakin kesini dunia digital semakin berkembang dan semakin banyak juga orang-orang yang bikin Rebutan. sensasi untuk jadi terkenal. Iya, rebutan pengen terkenal. Nah, untuk Kak Iya sendiri itu pandangnya seperti apa sih? Ataukah it's okay, tidak masalah gitu, atau janganlah gitu? Ya kalau buat yang sensasi sih, kalau masih batas-batas kayak ya udah dia ngelawak aja ngelucu, tapi sensasi kayak gitu kan, ya mungkin ada sebagian orang yang dengan sensasi dia yang sok lucu itu jadi bahagia juga, ikut senang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sensasinya itu yang kayak mencampuri urusan orang lain, aku rasa kurang bagus juga ya. Kayak ngapain sih ngurusin orang lain kayak gitu? Emang dia nggak ada kehidupan dia yang lebih menarik gitu, yang untuk diulas sendiri daripada sibuk ngurusin orang lain. Benar. Berarti dia tidak bahagia dengan hidupnya ya Kak ya? Kan jadi kelihatannya kayak gitu kan. Justru. Kalau kakak sendiri nih, terakhir kali kita ke haters lagi nih, terakhir kali dapat komentar jahat itu kapan sih? Dalam bulan ini ada. Bulan ini ada ya? Dalam bulan ini ada. Mudahan nggak banyak ya Kak ya. Ya,
Sampai dong. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri nih, kan pasti untuk sosial media pandangan orang juga mungkin sebagian mendukung, sebagian ngapain sih, tidak ada juga kayak tidak ada juga keuntungannya di situ atau apa sih gitu. Pasti ada yang pro kontra kayak gitu kan. Nah, untuk orang-orang entah teman lama, entah teman baru di circle Kak Ia sendiri seperti apa? Kalau di circle pertemanan sih alhamdulillah teman-teman aku semuanya support aja ya. Kayak selagi itu positif dan aku nggak aneh-aneh kayak gitu kan ya nggak apa-apa. Paling ya dibilangin kalau bisa jangan terima endorse yang sembarangan kayak gitu aja. Kalau endorse sembarangan takutnya bahaya juga kakaknya kan. Takutnya ada kan kemarin yang selebgram yang sampai ke jalur hukum kan, karena kita nggak tahu juga ya Tribunersnya seperti apa. Yang jelas harus hati-hati juga ya Kak ya. Oke. Bagi Tribuners sendiri nih pasti juga penasaran nih, sebenarnya apa sih Kak Instagram kakak nih? Mungkin boleh, mungkin Tribuners juga langsung cek-cek. Aduh, nanti ketahuan. Apa nih? Boleh ya? Boleh. Aduh, jadi promo dong. @shantika_widya. Oke, Shantika_widya. Ya, Boleh di follow. Boleh di follow ya Tribuners Boleh ya. dibantu follow ya, dinaikin ya followersnya. Aduh. Oke. Kakak kan berarti sekarang baru lulus ya? Baru lulus. Terus ke depan seperti apa nih Kak? Ya pastinya mau cari kerja dulu Kak ya. Sambil nunggu kerjaan sih paling aku bikin konten kadang di rumah kayak gitu. Kalau untuk endorse sendiri, endorse apa sih yang Kak tolak atau Kakak terima? Boleh disebutin nih? Boleh lah. Enggak, kalau yang ditolak ya yang pastinya yang kayak merugikan aku lah, kayak misalkan endorse yang agak sensitif. Oh ya udah, nggak usah kalau gitu Kak. Kayak intinya nanti kalau misalkan aku promosi ini, namaku jadinya tercemar kayak gini gitu. Oh iya, memang harus hati-hati kalau endorse, soalnya bukan main-main ya kalau endorse Kak ya. Benar-benar. Kalau untuk Kak Shantika sendiri nih, sekarang Kakak usianya berapa nih? 22 ya tuh, masih muda banget Tribuners. Udah tua sih. Tuh anakku sih. Kalau untuk di sosial media sendiri, itu Kakak masih bakal aktif terus atau enggak dulu gitu? Mungkin nanti kan ke depan pasti bakal dapat kerjaan gitu. Tuh pasti lebih ada fokusnya kemana kan? Tapi kalau sekarang sih mikirnya tetap bakal aktif terus sih, walaupun seandainya nanti ada kerjaan, insya Allah sosial media aku tetap aktif gimana pun. Tetap aktif ya. Harus komitmen gitu Kak ya. Karena kan juga ngebangunnya nggak mudah juga kayak gitu. Kakak mulai aktif di sosial media kapan sih? Kalau Instagram itu sekitar 2015 kalau nggak salah. Instagram 2015. Lumayan lama sih. 6 tahunan Tribuners. 6 tahunan untuk ngebangun itu. Iya. Kalau untuk sekarang nih Kak, untuk endorse Terus padahal endorse-nya nggak banyak. Itu emang Kakak lebih selektif milih atau seperti apa sih Kak? Dibilang selektif tuh nggak juga sih, cuman ya hati-hati ya. iya. Hati-hati karena ya gitulah kalau endorse gitu ya. Aku juga nggak ngerti yang punya akun Tribuners. Oke. Apa sih Kak? Boleh nih kasih tips and trick untuk teman-teman di luar sana nih untuk bersosial media yang baik dan benar mungkin. Ya kalau tips dari aku sih untuk bersosial media tuh sebaiknya kita mencari tontonan yang berguna dan bermanfaat buat kita ya. Kayak misalkan kamu tuh sukanya apa,
kamu suka masak ya kamu carilah resep-resep masakan, nanti kamu kembangkan sendiri tuh di rumah. Bisa kamu bikin konten lagi kayak gitu kan. Misalkan suka nyanyi, lihatlah apa cara orang nyanyi itu gimana yang benar gitu, biar suaranya juga makin bagus gitu. Jadi kan sambil belajar di rumah kayak gitulah pokoknya. Terus ya biasakan kalau bisa tuh jari tuh jangan lebih cepet daripada otak. Jadi harus dipikir dulu, apalagi kalau mau ngomen orang lain kayak dipikir dulu, ini kalau aku komen kayak gini kira-kira nyakitin hati orang lain gak ya, kayak gitu loh. Tuh, udah bener gak ya kalau aku ngomong kayak gini. Selain komen juga kalau misalkan kita nge-up sesuatu, walaupun di akun sendiri juga kayak kira-kira ini bakal berdampak buruk gak ya, apa misalkan aku posting begini nih, kira-kira ada yang bakal ngikutin, kalau orang ngikutin jadinya jelek gak ya gitu loh. Jangan sampai yang kita sebarkan itu jadi negatif. Karena influencer Kak ya. Jadinya juga sih. Bisa misalkan kita punya berapa ribu followers. Kalau misalkan hal yang kita bagikan buruk juga, orang diikutin orang juga kan nggak bagus ya Kak ya. Tuh Tribuners tetap harus positif Kak ya, ini positif sekali orangnya Tribuners beneran. Serius, aku dari tadi happy banget ngomong sama Kak Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kalau di luar sosial media nih Kak, apa sih kesibukan Kakak sekarang? Selain cari kerja mungkin? Ya paling kayak gitu. Kadang aku nulis, kadang Nulis apa? nulis kayak musikalisasi puisi kayak gitu. Terus kemarin sempet ada film pendek kayak gitu. Main pendek juga? Iya, tapi di YouTube collab sama teman kayak gitu-gitu. Oke, keren sekali. Berarti emang semua bidang ini dicoba gitu ya? Iyalah, jadi kan tahu kayak kita tuh lebih menonjolnya di mana gitu. Bener. Terus kan semua sudah banyak nih yang Kakak coba. Nah, itu yang paling Kakak senengin apa sih? Aku suka nulis, aku suka juga sih kayak main-main film pendek kayak gitu. Menurut aku seru juga sih, kayak mencoba lah ya, walaupun bukan artis gitu kan, seenggaknya menguji mental juga kan, biar lebih berani. Kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu ya Kak ya? Gak bakal tahu batasan diri kita tuh di mana gitu loh. Gali terus lah potensi mumpung masih muda. Kan di luar sana tidak sedikit juga yang tidak mau mencoba atau mungkin takut mencoba, takut gagal. Kayaknya nggak takut gagal nih? Enggak sih, kenapa takut? Kalau gagal ya kita coba lagi. Mungkin fashionnya bukan di situ, coba lagi yang lain. Gitu sih. Nah kalau dibilang gitu pasti orang bilang gampang kalau ngomong. Nah, ya dimulai dulu, harus dimulai dulu. Kalau nggak dimulai ya gimana mau tahu bisa apa enggak? Bener tuh, intinya emang harus dimulai dan komitmen. Kayak Iya aja ngembangin untuk Instagramnya itu buat waktu 6 tahun. Lama banget. Sampai sekarang 6 tahun lebih, dan itu masih konsisten sampai sekarang. Mulai dikenalnya tuh tahun keberapa sih Kak? Mulai dikenal baru 2 tahun ini sih. Baru 2 tahun ini ya. Tuh, nggak bertahun-tahun juga untuk bisa dikenal orang ya Kak ya. Nggak ada yang instan. Tuh, yang penting nikmatin prosesnya aja. Nah, nikmatin prosesnya. Karena dari proses itulah kita menjadi versi terbaik kita ya Kak ya. Keren sekali, luar biasa sekali. Kalau mungkin di luar sana lagi ada orang yang teman-teman mungkin Tribuners yang lagi berusaha tapi mungkin belum berhasil atau mungkin belum belum waktunya untuk dia berhasil, tapi sudah mau menyerah atau kayaknya aku bukan di sini gitu, atau mau mencari jalan lain, itu boleh kasih sedikit semangat nih Kak. Ya pokoknya kalau buat kalian yang lagi masih menggali kira-kira aku nih di mana ya potensinya kayak gitu, ya udah semangat aja. Misalkan belum berhasil di sini, boleh mencoba yang lain, tapi kalau bisa ya ditekunin dulu lah yang itu, kayak mungkin waktunya tuh sebentar lagi kamu nyampe gitu loh. Jangan tiba-tiba putus asa menyerah gitu aja, sayang banget kan kayak gitu.
Kalau seandainya harusnya kamu bentar lagi nih bisa nih gitu. Ke finish gitu ya. Kenapa tiba-tiba kamu muter balik kayak gitu kan sayang. Mulai dari nol lagi. Jadi iya. Bener banget sih Tribuners. Aku juga baru tersadar. sadar apa nih Kak? Sadar. Yang penting itu konsisten. Untuk berapa lamanya waktu itu nantilah. Yang penting kita mencoba yang terbaik Kak ya. Iya. Tuh Tribuners, jangan mudah menyerah. Intinya Kak Iya pun untuk berada di titik ini pun butuh waktu 6-7 tahun. Dan itu konsisten, dan 2 tahun terakhir baru dikenal ya Kak ya. Tuh konsisten. Selain konsisten nih Kak, apa nih yang harus dipegang teman-teman di luar sana untuk bisa konsisten, untuk bisa semangat, untuk bisa terus maju gitu? Kurang-kurangin kayak insecure itu dikurang-kurangin sih kalau menurut aku ya, kayak kamu yakin aja kamu tuh hebat juga kok gitu loh. Bukannya jangan ngelihat orang, ih dia bisa aku nggak bisa, ih aku nih apa ya, kayak aku nih lemah banget lah, nggak bisa apa-apa kayak gitu loh. Kamu juga bisa kok sebenarnya kayak gitu, cuman kamu kurang usaha aja. Jadi kayak jangan gampang insecure ya. Mungkin kamu ngelihat orang lain lebih bagus dari kamu, tapi ada orang lain yang ngelihat kamu juga bagus gitu loh. Jadi jangan insecure sama diri sendiri. Pasti ada orang lain yang juga mengagumi kamu. Oke. Selain itu apa lagi Kak? Selain jangan kurang-kurangin insecure itu pasti ada ya Kak ya. Cuman mungkin bagaimana kita mengelolanya. Selain itu apa lagi nih Kak? Apa ya? Ayo. Satu konsisten. Dua kurang-kurangin insecure. Terus yang ketiga apa nih? Ya berusaha terus lah. Berusaha terus menyerah. Kalau emang ya udah mentok banget nih, aku nggak bisa nih di bagian ini, yaudah coba belajar yang lain tapi tekunin lagi gitu. Misalkan tadinya pengen jadi penyanyi nih, ternyata suaranya fals, ternyata nggak bisa dibagus-bagusin, tetap cempreng aja gitu kan. Walaupun udah belajar, ya udah mungkin aku nggak bisa nyanyi tapi aku bisa nulis liriknya gitu, jadi bikin lirik lagu aja kan. Ada sisi lainnya gitu. Oh gitu ya. Luar biasa sekali emang. Tapi benar sih, benar. Oke. Terus untuk Kak Iya sendiri nih, gimana sih Kak cara Kakak mengatasi insecure mungkin gitu? Kalau dari aku, seandainya udah ngerasa, kadang ada juga lah ya kata-kata orang itu yang bikin kita iya ya, apa aku kayak gini ya, kayak gitu, kayak oh iya mungkin aku kepedean kali. Apalagi ya, haters ya banyak ya, mungkin bener ya kali aku kepedean, kadang kayak gitu kan, jadinya kayak apa kurang-kurangin jadinya kan. Tapi mikir lagi, kan yang ngatain kayak gini cuman berapa orang, sedangkan yang ngedukung aku juga lebih banyak, teman-temanku juga yang support banyak. Kenapa mesti dengerin orang yang cuman beberapa segelintir ini itu ya? Gitu. Udah dibiarin aja lagi. Gitu, keren sekali Tribuners. Kita udah 30 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Iya di sini, nggak terasa ya Kak ya? Oke. Sebelum kita tutup nih Kak, boleh kasih sedikit mungkin motivasi atau Kak Iya untuk membangun ini juga mungkin ada air mata yang keluar, entah karena haters, entah karena kerjaan yang lain kan, di media sosial, di digital. Boleh kasih sedikit motivasi atau semangat atau mungkin pandangan untuk terus maju nih Kak untuk teman-teman. Oke, kalau dari aku ya, ini buat diri aku sendiri juga ya, bukan buat orang lain banget. Jadi kedepannya itu supaya lebih semangat tuh ya yakinkan diri dulu, kayak pertama cari tahu dulu nih minat kita di mana. Udah kita tahu minat kita, oh aku nih cocoknya di sini, ya udah gali terus, kembangin terus, kenalan sama orang-orang yang lebih paham kayak gitu kan. Jadi kita banyak-banyak juga bertanya sama orang lain, jangan ngerasa sok pintar sendiri kayak gitu.
harus wajib banget belajar sama siapapun dimanapun. Walaupun orangnya lebih muda dari kita, jangan malu buat nanya. Kalau seandainya emang dia lebih bisa dari kita kan, apa salahnya kita bertanya gitu loh. Jangan ngerasa oh aku tua malu dong nanya sama dia yang masih bocah kayak gitu kan. Ya nggak gitulah konsepnya gitu. Karena ilmu kan bisa dapat dari mana aja gitu loh. Terus buat yang masih insecure, yuk kurangin insecure-nya, coba deh. Kamu tuh bisa kok kayak gitu. Sedangkan orang lain bisa, kenapa kamu enggak gitu loh. Cuman belum dicoba aja, jangan takut buat nyoba intinya. Oke, keren sekali Tribuners. Terima kasih Kak Iya atas Sama-sama. waktunya sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol sama aku dan menyapa Tribuners di luar sana. Agak susah Tribuners ngatur jadwal sama Kak Iya nih. Harus hari libur dia. Gitu. Oke, terima kasih Tribuners yang udah bergabung, dan mungkin kalau ada yang kurang ngerti bisa diulang lagi videonya. Terima kasih terima kasih juga Kak Iya, terima kasih Tribuners, terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Ya udah itu aja. Oh iya, satu lagi. Sekarang musim penghujan, minum vitamin, kurang-kurangin main panas-panasnya. Oke, terima kasih. Aku Ade pamit. Bye-bye.